Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian kita. Kalau dengan saya di Triple Cool ini setiap Selasa pekan ketiga ya. Dan dari bulan lalu alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini. Tema kita pada hari ini itu tentang doa. Doa dan wabil khusus doa ketika saat putus asa. Itu tema kita hari ini. Dan mungkin 2 kali pertemuan sekarang dan bulan depan kita akan juga membahas tema yang sama tentang doa. Sebelum kita masuk ke tema ini teman-teman, saya ingin review dulu apa yang kita bahas bulan lalu tentang insan. Bulan lalu kita bahas tentang manusia, insan. Dan saya bahas bahwa manusia itu kata insan diambil dari kata al-inasah atau al-unusah. Al-inasah, insan itu teman-teman dalam bahasa Arab artinya apa insan? Alat bernafasnya ikan, bukan itu insang. Insan itu artinya manusia ya. Allah pilihkan kata insan untuk manusia. Kata ulama asal katanya dari kata inasa atau unusa. Dan kemarin sempat kita singgung anis. Anis itu adalah teman dari kata yang sama tuh, alif, nun, dan sin. Teman anis itu teman duduk yang mana kalau kita duduk dengan dia kita merasa nyaman. Dan dia juga nyaman dengan kita. Masih ingat ya yang kemarin ya? Jadi itu sifat manusia. Kalau di dalam ilmu sosiologi, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena itu manusia nggak bisa sendiri. Antum mau punya uang sebanyak apapun, tapi hidup cuman sendiri, itu nggak nikmat rasanya. Saya diajak liburan dulu, pergi ke tempat-tempat liburan yang istimewa lah di Indonesia. Terus keluarga saya nggak ikut, istri saya nggak ikut, anak-anak nggak ikut. Saya pikir nggak lengkap rasanya. Nah, manusia itu punya sifat seperti itu. Dia perlu ada orang lain yang mana dia nyaman dengan orang itu dan orang itu nyaman juga dengan dia, resiprokal, bolak-balik gitu. Dan sifat manusia seperti itu. Dengan kata lain juga hari ini manusia itu butuh pengakuan, perlu validasi, gitu. Dan untuk segala aspek dalam hidup kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri. Maka ketika orang punya masalah, dia cenderung ingin punya teman, bisa jadi teman itu tempat dia curhat menceritakan masalahnya, atau bisa jadi ada orang aja sebelahnya, gitu tuh. Mungkin teman-teman pernah merasakan ya, dulu saya aslinya Sumatera, jadi dulu saya tinggalnya di Depok, nih, kerja di Jakarta dulu itu. Ibu saya, karena keluarga saya, kakak saya di sini, adik saya di sini di Bandung, ibu saya kalau ke Jakarta, dari Sumatera ke Jakarta, tinggalnya di Bandung. Jadi saya setiap Sabtu Ahad, habis pulang kerja, Jumat langsung berangkat ke Bandung. Nanti Senin pagi atau Sabtu Ahad malam balik lagi ke Jakarta. Karena ada ibu saya di Bandung. Dan artinya dalam sepekan saya ketemu ibu saya paling 2 hari. Tapi ketika ibu saya pulang kembali ke Sumatera, saya merasa kesepian itu. Padahal ketika ibu saya di sini, ibu saya nggak serumah juga dengan saya ngekos waktu itu. Tapi ada rasa yang hilang ketika ibu saya pulang kembali ke kampungnya. Kita punya sifat kayak begitu. Maka orang ketika dia punya masalah, siapapun itu, dia ingin selalu ada orang di sebelahnya. Siapapun di antara kita ketika dihantam oleh masalah, iya kita perlu me time, personal time, oke. Tapi kita juga perlu orang sebelah kita yang kita bisa ceritakan masalah itu. Itu kebutuhan manusia. Dan kalau dia nggak ceritakan, maka akan meledak. Dan meledaknya cenderung negatif. Apa yang terjadi baru-baru ini? Misalnya, yang terjadi baru-baru ini ada mahasiswi kedokteran di Undip bunuh diri. Dia lagi ambil spesialis ya. Itu yang terjadi. Pertanyaannya sebenarnya kenapa ini anak sampai bunuh diri?
Apakah dia nggak punya teman untuk menceritakan masalahnya? Apakah dia nggak punya teman dekat di mana dia bisa curhat dengan teman dia? Kalau angkat di ceritanya kan adalah pembulian dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya angkat adalah ke akar masalah sekali. Kenapa dia sampai berpikiran bunuh diri? Kalau seandainya dia punya teman dekat atau keluarga atau kakak atau adik, ayah atau ibu atau teman atau siapapun lah yang dia bisa cerita dan nyaman dengan itu, kemungkinan hal tersebut bisa diminimalisir. Atau hal yang juga baru kasus baru-baru ini, ada orang yang merekam kejahatan yang dilakukan oleh suaminya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian direkam, di-share ke publik. Saya nggak ingin membahas itu. Yang ingin saya bahas adalah, dia sebagai istri, kenapa dia nggak cerita dulu ke orang terdekatnya? Kenapa ujuk-ujuk langsung ke publik, sementara ini masalah rumah tangga? Kenapa? Bisa jadi karena kita nggak ada punya teman cerita. Karena itu sifat manusia itu pasti butuh satu sosok yang mana dia bisa nyaman dengan sosok itu. Dengan segala bentuknya, bisa jadi nyaman dengan sosok itu, manusia nih, insan, dia akan butuh pada satu sosok yang dia nyaman dengan sosok itu. Kata nyaman dalam bahasa Arab itu inasa. Bisa jadi dia nyaman untuk curhat, bisa jadi dia nyaman untuk bercerita, bisa jadi dia nyaman karena keberadaan sosok itu aja, saya udah bahagia tuh, udah tenang. Dulu waktu kita kecil, ada masalah atau apapun di sekolah kita nangis, kemudian kita lihat ibu kita dari jauh, kita udah bahagia duluan. Masalahnya masih ada. Iya kan? Bahkan hadir aja sosoknya, itu kita sangat perlu itu. Manusia itu sifatnya kayak gitu. Dan hari ini dunia, di riset mengatakan, Pew Research itu membuat penelitian, dia katakan, kata risetnya itu adalah tidak ada zaman di mana umat manusia seindividualis hari ini. Itu sepanjang sejarah peradaban umat manusia, tidak ada zaman di mana umat manusia itu seindividualis hari ini. Dan hari ini kenapa itu terjadi? Oh, banyak hal, faktornya kompleks itu. Di antaranya bisa jadi gaya hidup, bisa jadi sosial media, bisa jadi gadget, macam-macam. Orang terkonek dengan orang yang sangat jauh, tapi dia disconnect dengan orang yang dekat dengan dia. Betapa banyak orang yang lagi ngomong, dia fokus pada HP-nya, ngomong dengan orang yang entah di mana, yang barusan ngomen dia, temannya di Amerika ngomen dia, terus dia komen balik. Orang dekatnya dia tuh nggak terkonek. Sementara kita real life hidup kita tuh sebenarnya hidup orang sekitar kita itu. Ini sosial media nih. Saya tuh lebih butuh orang sekitar saya ketimbang sosial media yang besar itu. Dan urusannya kompleks sebenarnya, masalahnya kompleks. Maka jangan sampai teman-teman, jangan sampai semakin banyak pertemanan kita di sosial media, semakin berantakan pertemanan kita di dunia asli. Itu masalah itu. Sosial media itu netral ya. Sosial media itu sifatnya netral, kayak pisau, dia bisa dipakai untuk motong bawang, motong ayam, jadi bubur ayam, dia bisa dipakai untuk bunuh orang. Bukan salah pisaunya, salah penggunanya. Nah maka manusia itu perlu sosok yang mana dia perlu sosok yang mana dia nyaman dengan sosok tersebut. Dan biasanya kita berpikir sosok itu kalau dia manusia, kita berpikir sosok itu siapa yang buat saya nyaman juga manusia orang lain. Itu benar. Bisa jadi manusia itu orang tua, ketika kita kecil, kita nyaman ketika orang tua ada, atau ketika hidup sulit dan lain sebagainya, tiba-tiba ayah kita datang, ayah aja datang ke rumah itu semua isi rumah bahagia. Atau kakak kandung kita misalnya, ada yang mungkin badannya kecil waktu sekolah dulu sering dihajar, nanti punya abang badannya gede, abangnya lewat dia langsung pede di kelas itu, padahal abangnya nggak ngapain, dia lagi dibully sama temannya dalam kelas, abangnya lewat di situ. Yang badannya gede, dia langsung berani tuh, apa loh? Kenapa? Karena cuma dia belum curhat, cuma ada kehadirannya aja. Bisa jadi sahabat. Kayak itu kemarin saya bilang kalau antum punya teman dekat dan teman itu kerjanya curhat mulu, itu dengerin aja. Itu pahalanya besar tuh. Tapi malas curhat terus ya, dengerin aja. Bisa jadi hanya dengan mendengarkan saja, itu kamu sudah menyelamatkan satu nyawa manusia loh. Berapa banyak orang mengambil keputusan yang fatal karena nggak ada yang mau dengerin dia. Itu yang terjadi. Setiap ada hal yang kita kan hari ini, ayo speak up. Apa yang tuh speak up kan? Ada hal yang speak up itu level negara, oke. Tapi ada hal speak up itu level keluarga, nggak perlu speak up. Kenapa kita nggak ngomong antar keluarga kita? Kan kita suka bikin MOU, kalau ada kendala diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kenapa kita sendiri nggak menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dulu? Level organisasi saja kalau ada masalah selesaikan dengan cara kekeluargaan. Kenapa kita harus speak up ke internet? Sebab apalagi urusan rumah tangga ya, kalau sudah dibuka ke internet, antum udah buka akses untuk publik masuk ke dalam rumah antum. Siap-siap berantakan. Karena itu kita perlu ada orang yang sosok yang kita nyaman dengan dia.
Nah, biasanya orang berpikir itu manusia. Nah, di sini kita baru belajar satu hal lagi bahwa ada sosok lain yang bukan manusia, dan kalau kita punya sandaran kenyamanan ke dia, itu hidup kita akan jauh lebih aman ketimbang menyandarkan itu ke manusia. Siapa sosok itu? Allah Ta'ala. Sosoknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan contohnya banyak dalam Quran. Kalau kita lihat misalnya ya, hari ini Ustaz, keadaan saya misalnya keluarga saya broken home, saya nggak punya ayah, misalnya ayah saya sudah meninggal. Dalam Quran juga ada. Isa bin Maryam lahir dan nggak ada ayah sama sekali, nggak ada belas. Real single parent dalam sejarah umat manusia itu cuma Maryam, beneran single parent. Isa lahir murni dari Maryam, yang Allah tiupkan ruh langsung ke dalam rahimnya Maryam. Dan Isa nggak punya ayah untuk bercerita. Kalau di antara kita ada yang mengisahkan mungkin nggak punya sosok ibu, anaknya Nabi Nuh juga ibunya juga kayak begitu. Di antara kita mungkin ada yang cerita nggak punya keluarga yang baik. Nabi Ibrahim pernah diusir sama bapaknya. Di antara kita mungkin nggak punya sahabat. Rasul ketika awal-awal dakwah itu justru orang-orang yang paman-pamannya Nabi, pembesar Quraisy yang mensupport Nabi, memuji Muhammad dulunya, ketika awal berdakwah tiba-tiba langsung mencaci maki Nabi. Jadi dalam sejarah Islam, dalam Quran itu penuh kisah-kisah itu dengan apa yang kita hadapi hari ini. Jadi kita bukan satu-satunya orang yang sengsara hari ini. Ada orang-orang dulu yang lebih pahit hidupnya daripada kita. Dan kenapa mereka bisa bertahan? Karena sandaran mereka itu bukan manusia. Mereka punya sandaran kepada Zat yang Maha Kuasa. Itu yang ditanamkan oleh Al-Quran kepada kita supaya anak-anak muda, supaya muslim itu punya sandaran nomor satunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita hari ini masih ada kelanjutan dengan pembahasan insan kemarin. Kalau insan cari pengakuannya, cenderung cari pengakuan, dan sifat kita cari pengakuan ke manusia. Tapi Al-Quran mengisahkan banyak sekali kisah yang akhirnya dia nggak fokus pada manusia. Dia fokus kepada Zat yang Maha Kuasa. Maka di pertemuan kali ini saya akan berangkat dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa di usia seperti kita semua, di usia yang sangat muda. Di surat Al-Qasas ayat 23-24. Teman-teman kalau punya Quran, mangga silakan dibuka ayat Qurannya. Surat Al-Qasas ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudani qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ini kisahnya disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas. Qasas itu kisah-kisah itu isinya. Dan itu kisah-kisah pilihan terbaik itu dari semua kisah yang ada itu ada di Quran. Itu kisah tentang Musa alaihissalam. Walamma warada ma'a Madyan, ketika Musa sudah sampai di sumber airnya orang-orang Madian. Wajada alaihi ummatan, Musa dapati di dekat sumber air itu ada beberapa orang, ummatan sekelompok umat manusia. Yasquna, mereka sedang ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain, dan Musa juga melihat di belakang mereka itu ada dua orang anak perempuan, dua orang anak gadis. Tazudani, yang dua orang anak gadis itu nahanin gembalaannya. Jadi tuh para laki-laki ngumpul di dekat sumber air ngasih minum ternaknya, tapi nggak jauh dari situ di belakangnya ada dua orang anak gadis yang lagi nahan ternaknya. Qala, Musa ngomong kepada dua anak gadis ini, ma khatbukuma, ngapain kalian berdua di sini? Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Kata dua orang anak gadis ini, kita nggak bisa ngasih minum ternak kita hatta yusdira ar-ri'a, sampai semua pengembala itu pergi. Dan ini bukan barang baru ya, orang anak perempuan kena catcalling, itu bukan barang baru. Di zaman itu pun kenapa dua orang anak gadis ini nggak mau mengantarkan ternaknya ke sana? Kalau saya antarkan ke sana, ini cowok-cowok agak aneh ini akan macam-macam lah, catcalling lah, akan sweet lah, macam-macam lah ngerjain. Jadi akhirnya dua orang perempuan itu cuma nahanin ternaknya haus pengen ke sana, ditahanin sama mereka. Hatta yusdirarnya, sampai orang mereka semua bubar, baru kami bawa ternak kami ke air itu. Wa abuna syaikhun kabir. Dan ayah kami adalah syekh itu artinya orang yang sudah tua, dan kabir itu punya dua makna. Satu maknanya kabir besar, yang kedua maknanya kabir tua, usia tua, dan bapak kami adalah seorang yang sudah sangat tua. Kisah ini teman-teman, sebelum kita masuk ke kisah ini saya ingin tarik backstory-nya ke belakang. Ini kisah ini kenapa Musa di Madian. Nabi Musa alaihissalam ketika lahir, beliau kan lahir kemudian dilarung oleh ibunya ke sungai. Kenapa? Karena di tahun Musa lahir, di tahun itulah anak-anak laki-laki dibunuh. Kan waktu itu pemimpinnya, presidennya siapa zaman Musa waktu itu? Fir'aun. Fir'aun itu dia sangat rakus dengan kekuasaan dan dia termasuk
Dia jahat iya, tapi dia jenius. Jadi kalau kejeniusan nggak punya iman kayak Firaun jadinya itu. Dan dia jenius dan dia desain sistem yang mana di sistem itu tidak akan terjadi pemberontakan terhadap dirinya. Apa sistem yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah sistemnya di tahun sekarang semua anak laki-laki dibiarkan hidup, di tahun kedua dibunuh semuanya, tahun ketiga biarkan hidup lagi, tahun keempat dibunuh semuanya. Kenapa dia nggak bunuh terus-terusan? Kalau dia bunuh semuanya, dia nggak punya kuli, nggak punya pekerja yang laki-laki. Tapi kalau dia biarkan hidup semuanya, ini terlalu banyak jumlah laki-laki, mereka bisa berkumpul dan bisa menggulingkan saya. Ini orang menjenius dan jahat juga. Akhirnya dia keluarkan kebijakan di tahun ini bunuh, di tahun berikutnya enggak. Musa lahir ketika ada perintah bunuh anak-anak di tahun itu. Akhirnya dilarung ke sungai dan singkat cerita dapat oleh istrinya Firaun. Dan kata istri Firaun, ayo kita rawat saja bayi ini. Dan akhirnya Musa tumbuh besar di mana? Di istananya Firaun. Tumbuh besar di sana. Dan di mana istana Firaun? Di negara mana hari ini? Mana? Mesir, betul, di negara Mesir. Maka Musa tinggal di Mesir. Nah singkat cerita Musa tumbuh besar, tumbuh dewasa, dan Musa mendapati di masyarakat Mesir itu orang Koptik. Mesir itu aslinya agamanya Koptik. Kata Mesir bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Egypt. Egypt itu dari kata Al-Qibti. Al-Qibti itu ya Kristen Koptik gitu. Bahasa Indonesia Al-Qibti. Al-Qibti ini teman-teman, atau Qibti, itu bahasa Indonesia jadi Koptik. Nah, maka ketika Musa mendapati orang-orang anak-anak muda Koptik itu lagi berantem tuh. Lagi berantem berdua dan Musa melerai mereka. Dipisah oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka masih berantem, akhirnya sama Musa ditinju tuh satu orang anak. Fawakadhahu Musa faqadha alaihi, dipukul sama Musa, mati tuh orang. Tuh orang mati. Artinya dengan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Musa saat muda. Ini Nabi Musa waktu muda nih. Saya nggak tahu apakah beliau sudah diangkat jadi nabi atau belum. Wallahu alam, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Musa mukul orang dan orangnya mati. Orang tewas. Akhirnya Firaun yang dari awal nggak suka dengan Musa, Firaun dapat alasan untuk membunuh Musa. Firaun tuh nggak suka dengan Musa, tapi istrinya suka dengan bayi itu. Nah akhirnya ketika Musa membunuh orang, Firaun dapat alasan, kata Firaun kepada anak buahnya, kejar Musa, cari. Dan hari ini baru dikeluarkan instruksi, dapat cari Musa, baik hidup ataupun mati, artinya boleh bunuh di tempat. Maka dikejarlah Musa. Satu, Musa melakukan kesalahan, itu kan panik sekali tuh. Antum kalau lindes kucing aja pakai motor itu, ngelindes kucing dan kucingnya masih hidup. Itu kayaknya sampai besok tuh kepikiran. Iya kan, nyenggol kucing, lagi kenceng gitu kan, kucing nyebrang, kita senggol, pas dilihat di spion, dia masih hidup. Tapi kita nggak bisa berhenti karena buru-buru mau interview misalnya. Kita nggak bisa berhenti, dia masih hidup, sambil pincang dia lari masuk ke semak-semak. Itu kita sampai besok kepikiran, dihantui rasa bersalah karena nyenggol kucing. Bayangkan dengan membunuh manusia. Itu pasti Musa seorang yang sangat baik dihantui rasa bersalah. Dan enggak cuma itu, Musa juga dikejar-kejar sama tentaranya Firaun. Akhirnya Musa lari keluar dari Mesir sampai di kota Madian itu. Dia sampai di kota Madian dan di daerah Madian itu dia dapatkan sumber air di sana dan disitulah ayat ini mengkisahkan. Barulah dimulai kisah di dalam ayat ini. Musa lihat di sana ada orang ngumpul, ada sumber air di sana, yang namanya orang melarikan diri kan enggak bawa apa-apa. Kan kalau Musa lari kabur itu kan enggak kayak orang traveling, bawa carrier, bawa apa enggak. Musa cuma bawa baju di badannya kemudian lari dari kejaran tentaranya Firaun. Dan tentara Firaun saat itu sudah sangat stadium 4 lah. Kenapa? Karena perintahnya cari Musa hidup ataupun mati. Jadi boleh bunuh di tempat. Jadi ini tentara beringas sekali nih. Kalau sebelumnya mereka agak takut membunuh Musa. Kenapa? Karena berurusan dengan istrinya Firaun nanti. Atau berurusan dengan Firaun itu sendiri. Sekarang udah ada perintah, kejar Musa dan bunuh di tempat boleh atau tangkap juga boleh. Maka Musa lari sampai di Madian itu. Musa dapati di sana ada sumur air dan banyak orang sedang memberikan minum untuk ternaknya. Maka Musa melihat di belakang sana itu ada 2 orang perempuan lagi menahan ternaknya itu. Kemudian Musa nanya, ma khatbukuma? Ini banyak lessons, banyak sekali pelajaran dari kisah ini yang mungkin dia di luar pembahasan kita hari ini. Tapi saya akan singgung tema-tema pelajaran tersebut. Kata Musa, ma khatbukuma? Ngapain kalian berdua di sini? Kata akhwat itu, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak bisa ngasih minum ternak kami sampai orang itu pergi semua. Wa abuna syekhun kabir, dan bapak kami adalah seorang tua yang sangat agung.
Antum bayangkan Musa alaihissalam, Nabi Musa itu ninju orang sekali tinju mati. Antum bayangkan gedenya badan Musa. Iya kan? Kalau Habib Nurmagomedov ninju orang nggak mati. Tyson pun ninju orang belum tentu mati. Tapi Musa ninju orang yang ditinju orang Mesir. Saya 4 tahun di Mesir dan orang Mesir itu fisiknya kuat-kuat. Sipilnya udah kayak tentara. Di Mesir itu ada wajib militer. Jadi teman-teman saya yang mahasiswa itu rata-rata kena wajib militer semua. Jadi sipilnya aja udah kayak tentara. Karena itu Muslimin ini kalau Mesir aja bergerak lawan Israel tuh Israel mati. Itu nggak perlu semua Muslim, Mesir aja. Maksudnya pemerintahnya penakut. Nah orang Mesir segede itu, saya waktu di Kairo tuh pernah kejepit di subway, kan ada kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah itu kan pintunya kuat tuh, lebih kuat daripada kereta atas, kereta listrik yang KRL kalau di Jakarta itu. Saya pernah waktu itu turun dari atas itu turun ke bawah, ke terowongan mau naik kereta, tiba-tiba pintunya mau tutup. Dan saya udah terlambat kajian, akhirnya saya lari sekencang-kencangnya, dan kita kan bawa tas saya tas sandang 2, tapi zaman itu kan zaman-zaman kita pengen dapat pengakuan, tas itu disandang sebelahnya doang. Ya kan sandang sebelahnya aja kan supaya terlihat. Waktu itu saya merasa saya lebih cool dengan menyandang sebelahnya aja. Jadi saya sandang sebelahnya aja, sebelahnya enggak. Padahal kalau untuk efektif, efisien itu lebih dua-duanya langsung lari. Nah ketika saya sandang sebelahnya, saya masuk ke kereta. Nah itu bedanya kereta di Mesir dengan kereta di tempat lain. Kereta tempat lain itu, untuk naik wush itu pelan-pelan, dan sensornya sensitif. Ada tangan aja lewat, dia buka lagi tuh. Kalau Mesir, dia nggak pakai sensor tuh. Jadi hidup di Mesir tuh keras. Jadi saya lompat gitu kan, pas lompat dia langsung nutup, tek. Tasnya ketinggalan tuh, kejepit di antara pintu itu. Maka anak-anak Mesir yang ngelihat saya tuh, dia langsung bantuin. Jadi dia langsung bantuinnya coba gimana? Yang satu megang pintu kanan, satu pegang pintu kiri, ditarik. Tinggal satu lagi narik saya tuh. Itu langsung buka. Kan nggak gampang, karena jarinya sekuat itu loh, kan celahnya juga nggak ada tuh. Mereka bisa tarik. Bayangkan kuatnya orang Mesir. Orang Mesir yang sangat kuat itu ditinju sama Musa sekali saja langsung mati. Bayangkan kuatnya Musa. Iya kan? Bayangkan kuatnya Nabi Musa itu sekali tinju. Berarti, dan gak cuma itu saja, ini udah azan belum? Udah ya, terakhir nih. Gak cuma itu saja, Musa tumbuh besar di istana. Bayangkan glowingnya kulit Musa alaihissalam. Tergoda gak akhwat ini? Nanti kita bahas pada Isya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman kita lanjutkan. Tadi bahasan kita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika masih muda sekali. Beliau ninju seseorang, kemudian kabur, dikejar sama tentaranya Fir'aun, kabur, lari ke Madian. Di Madian ketemu, berhenti di dekat sumber air. Kemudian di dekat sumur itu beliau melihat ada 2 orang anak gadis. Dan 2 orang anak gadis ini nanti di ayat berikutnya kita tahu mereka dua-duanya belum menikah. Masih muda berarti, ketemu dengan Musa yang juga masih muda. Dan ini ternyata percakapan anak bujang dan anak gadis itu di Quran juga ada. Tapi bagaimana Quran menggambarkan itu tuh banyak pelajaran buat terutama adik-adik saya yang masih bujang dan masih gadis ini. Bagaimana cara komunikasi 2 orang yang sangat elegan, yang sangat menjaga dignity-nya dua-duanya ini. Jadi kata Musa, ma khatbukuma. Kalian ngapain berdua di sini? Misal kalau bahasa kita tuh, ada apa Mbak ya? Kenapa di sini ya? Teh kenapa di sini ya? Apa keperluannya? Langsung nanya itu. Gak pakai, Masya Allah jilbabnya bagus. Gak pakai begitu tuh. Itu Allah contohkan kisah itu. Jadi diskusi itu hari ini kan kita anak muda itu kadang-kadang terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sebagian ekstrim kanan beneran ekstrim. Ekstrim sampai ngomong gak boleh lihat-lihatan, belakang-belakangan. Kejadian. Istri saya cerita temannya waktu kuliah di BEM itu. Dia gak mau lihat-lihatan, akhirnya ngomong udah panjang ngomong kok gak ada jawabannya. Dilihat akhwatnya udah pulang. Jadi ada 15 menit dia ngomong doang, akhwatnya udah gak ada. Karena gak mau lihat-lihatan. Ekstrim itu kayak ekstrim kanan, ekstrim kiri juga terlalu bablas. Ngomong, ngobrol, tengah malam chattingan aja gak tahu penting atau gak penting. Nah Islam itu mengajarkan keseimbangan, balance tuh, gak berlebihan ke kanan, gak juga ke kiri. Musa langsung nanya, kata Nabi Musa, ma khatbukuma, kalian ngapain berdua di sini? Kata akhwatnya adalah, qalata, 2 orang anak perempuan ini bilang, 2 orang anak gadis ini mengatakan, la nasqi, kami tidak memberikan minum, hatta yusdirar ri'a, sampai orang-orang pengembala yang bawa ternak itu, laki-laki itu semuanya sudah bubar, baru kami kasih minum. Nah kalimat terakhirnya ini, awa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami syaikhun kabir. Kalimat terakhir yang menarik ini.
wa abuna syaikhun kabir. Tadi saya bahas syaikhun artinya apa? Syaikhun itu artinya orang tua. Orang tua. Orang usia tua, bukan orang tua bapak ibu ya, usia tua. Tapi kata syaikhun dalam bahasa Arab juga punya makna lain selain orang yang usianya sudah di atas 60 tahun. Makna lainnya adalah syaikhun inilah orang yang punya orang yang disegani, orang yang dituakan. Kan ada orang yang dituakan. Saya dulu zaman kuliah itu ada Syekh Muhammad namanya. Namanya Muhammad, dia seangkatan dengan kita, tapi semua teman seangkatan manggil dia Syekh Muhammad karena ilmunya luar biasa. Dia sama-sama S1 bareng kita, teman jurusan hadis dia itu, anak orang Nigeria, tapi teman-teman tuh manggil dia Syekh Muhammad. Usia seangkatan kita. Dia enggak tua juga. Kenapa dipanggil Syekh? Karena kemuliaannya, karena ilmunya yang luar biasa. Ini beliau kalau diskusi sama dokter itu diskusi kayak diskusi dengan sepantaran. Nah, ini orang yang dituakan. Yang kedua, kata kabir artinya apa tadi? Tua kan? Kalau dua orang perempuan ini pengen menunjukkan bahwa orang tua kami, dua-duanya orang yang sangat tua. Karena bapak kami sudah tua, sudah uzur, dia nggak bisa membawa ternak ini yang cari minum. Kami yang turun berdua ke lapangan. Kalau maksudnya menyampaikan itu, ada kalimat yang lebih pas daripada kabir. Syaikhun ajuz kalau dalam bahasa Arab tuh. Itu beneran orang tua jompo. Bapak kami orang tua yang sudah larut usia, yang sudah agak kuat untuk bawa ternak. Tapi Quran milihkan syaikhun kabir. Ini menarik, dia punya dua makna setidaknya. Satu maknanya orang tua yang sudah sangat tua. Makna yang kedua, ini anak gadis mengatakan, dia orang yang dituakan dan dia kabir. Kabir itu bukan saja tua, dia agung, terhormat. Jadi dua orang anak perempuan ini ketika ngomong dengan Musa alaihissalam, kita bicara zaman dulu ya. Zaman dulu kalau ada anak gadis keluar pasti digodain. Zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang. Dua orang dulu anak gadis keluar pasti digodain. Nah, anak gadis ini punya potensi digodain. Maka ketika Musa datang, dan antum bayangkan ya, yang datang itu ke dia satu anak muda. Yang kedua, kekuatannya udah terbukti. Ninju orang Mesir sekali tinju mati. Berarti badannya itu six pack nggak usah ditanya lah kalau Nabi Musa tuh waktu itu. Kokoh sekali badannya kan. Yang ketiga, dia tumbuh besar di istana. Berarti kulitnya bukan kayak kulit-kulit kita nih, yang pakai air wudhu doang. Mbak, kenapa kulitnya bagus sekali ya? Oh, air wudhu doang. Lah, emang saya yang hitam-hitam gini kagak wudhu apa? Kita juga wudhu, Mbak, tapi hitam. Nah, itu Musa karena tumbuh besar di istana itu, maka pasti perawatannya tinggi dan lain sebagainya. Kan anak angkatnya Firaun. Dan kerajaan Firaun itu luar biasa. Kalau seorang raja ngaku Tuhan berarti bisa jadi itu kerajaan terbesar di zaman itu. Satu dunia itu kerajaan terbesar. Kalau enggak berani dia ngaku Tuhan. Dan itu anak angkatnya. Berarti ini Musa ini kuat, mungkin dia gagah, ganteng dan lain sebagainya. Tapi kata dua orang akhwat ini, kami nggak bisa ngasih makan. Kenapa kami nggak bisa ngasih makan? Tapi dua akhwat ini nggak membiarkan dirinya untuk dikasihani. Dan dia katakan, tapi anak muda, kamu perlu tahu, memang kami terbatas, kami nunggu mereka itu bubar. Tapi kamu perlu tahu anak muda bernama Musa ini. Kamu perlu tahu bahwa bapak kami itu orang yang dituakan dan orang terpandang. Jangan macam-macam sama kami. Itu pesan di balik ayat ini, di balik kalimat ini sebenarnya. Satu pesannya dia bilang syaikhun kabir, kalau dia minta dikasihani. Kalau kita kan gampang sekali, oh orang kuat datang, oh ya tolong kasihani, kami enggak kuat, tolong diangkat. Padahal kuat ngangkat. Akhirnya laki-laki, oh ya terima kasih. Kata dua orang akhwat ini, dia bilang, abuna syaikhun kabir. Iya memang kami punya keterbatasan, tapi kamu perlu tahu bahwa tidak saja bapak kami orang tua, tapi bapak kami orang terpandang dan dia kabir, dia orang yang mulia. Jadi kalau kamu juga mau ikutan macam-macam dengan kami, bapak kami itu bukan sembarang orang. Itu ada pesan di situ. Artinya ini dua orang anak muda yang ngomong dua-duanya penuh dengan dignity, penuh dengan kehormatan ini. Penuh dengan elegan. Dan Al-Quran abadikan loh percakapan dua orang anak muda ini. Atau tiga orang lah, dua orang akhwat saudaraan, satu orang laki-laki, satu orang ikhwan. Dan Allah abadikan ini di Quran, itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Supaya kita ambil pelajaran di situ. Laki-laki dan perempuan boleh komunikasi, ya boleh-boleh aja. Karena itu ada juga hal-hal yang kadang-kadang komunitas muslim itu enggak fair juga. Dia ketika ikhwan dan akhwat komunikasi enggak berjarak sebegini-demikian rupa, enggak boleh bercanda, sangat kaku. Bagian itu ikhwan pergi ke teteh-teteh jualan jamu, ngomong normal aja. Iya kan? Kita kan suka terjebak di sana. Saya dulu waktu lebaran, saya punya sepupu, sama-sama pengajian lah. Sepupu saya itu kuliahnya umum, tapi dia
pakaiannya itu jilbabnya panjang dan sebagainya. Saya kuliah di Azhar di Mesir. Pas Lebaran ketemu, saya sama dia nggak salaman. Kita gini doang. Tapi saya sama emaknya, sama tante saya salaman udah. Tante saya nggak paham agama, dia nanya, Rian kalau sama dia kok sama anak saya kok nggak salaman, sama tante salaman. Saya bingung jawabnya gimana. Dua-duanya nggak mahram saya. Jadi ketika sama karena aku lihat penampilannya sepupu saya anak ngaji nih, anak rohis nih di kampusnya. Kalau saya lulusan Azhar, berarti kita nggak salaman. Bagian ketemu tante dan sepupu saya sama omnya, sama om saya dia juga salaman juga gitu. Kita nggak fair dalam beragama, nggak adil dalam beragama. Kita terapkan agama untuk orang tertentu, nggak diterapkan ke orang lain. Itu tuh. Nah di Islam ternyata ada diskusi laki-laki perempuan, tapi dua-duanya ngomong dengan penuh kehormatan. Nabi Musa nggak ngomong pakai mukadimah panjang lebar, minta nomor HP dan lain sebagainya, nggak. Makat buku kalian ngapain di sini? Dan dua akhwat ini mengatakan ya kami punya permasalahan, masalah kami adalah kami mau nganterin ternak tapi nggak bisa. Tapi kamu perlu tahu juga kami di sini kami memang cewek nih berdua, tapi kami nggak ngemis pada cowok. Wa abuna syaikhun kabir, bapak kami orang terpandang. Kemudian apa adegan setelah itu? Fasaqalahuma, di ayat berikutnya ayat 24, fasaqalahuma, maka Musa saqalahuma memberikan minum untuk kedua orang perempuan, untuk kedua ternaknya itu. Jadi akhirnya Musa tanpa banyak bicara, ini juga menarik deh. Kalimat Musa cuma itu, makat bukuma. Terus kata perempuan ini, kami nggak bisa dijelaskan itu wa abuna syaikhun kabir. Nabi Musa langsung ambil ternaknya, ya udah sini. Nggak tahu kalimat ya udah sini atau ada atau enggak. Tapi kata di ayat itu, fasaqalahuma, ada kemungkinan Musa bawa kambingnya atau ada kemungkinan juga Musa pergi ke sumur itu dan diambil airnya sendiri diberikan ke kambingnya. Nggak ada kalimat lagi. Di Quran kita cuman kalimat dua itu. Musa ngomong makat bukuma, kalian ngapain? Kata akhwatnya, la nasqi, kami tidak kasih minum ternak kami sampai orang itu pergi. Tapi bapak kami itu orang terhormat, orang terpandang. Dia bilang, bapak kami bapak sudah tua, dia nggak bisa ke sini, tapi dia orang terpandang. Jadi kamu juga jangan menganggap kami, itu sifat laki-laki ini yang akhwat perlu tahu. Tuh. Laki-laki itu punya sifat, suka challenge, suka tantangan. Dan kalau dia dapat perempuan itu dia sudah dapatkan, ini nggak jujur aja sebenarnya, perempuan nggak tahu aja yang di depan saya ini. Kalau dia udah dapatkan itu, dia cenderung merendahkan perempuan itu. Kalau perempuan gampang didapatkan, itu bentar lagi dibuang. Itu pasti itu. Laki-laki itu sudah dapat, udah nggak challenge lagi. Dia pengen challenge lagi. Karena dan itu dari dulu sampai hari ini sama aja. Dari dulu sampai hari ini sama. Karena itu dua orang perempuan ini dia berpikir dia nggak tahu kalau Musa ini kemungkinan jadi nabi. Dia taunya ada orang baru aja datang di badannya tegap dan sebagainya. Tapi bapak kami dia nggak merasa, dia tidak berharap orang ini mengasihani dia. Karena kalau dia pingin laki-laki mengasihani dia, lama-lama itu laki-laki itu tidak menghormati dia. Dia nggak tahu Musa itu siapa sebenarnya. Ini terjadi di masyarakat, maka teman-teman yang akhwat itu jangan terlalu gampang tergoda. Di Islam juga laki-laki juga, di Islam kan jelas ya, laki-laki itu kalau melamar perempuan, dia nggak melamar perempuan, dia melamar bapaknya. Akadnya kita itu kalau nikah, antum nanti kalau nikah yang adik-adik saya yang laki-laki ini, kalau mau nikah, antum berakad dengan bapak dari calon istri antum. Kenapa bukan dengan calon istri? Karena perempuan itu dalam tanda kutip ya, itu bisa dimanipulasi oleh laki-laki. Tapi ketika dia berhadapan dengan bapaknya, ini bapak laki-laki ngomong ke laki-laki. Itu manipulasi, gombalan kamu kemarin kamu kasih ke anak gadis saya, coba kasih ke bapaknya. Ditelan kamu sama bapaknya. Wih, Insya Allah Pak, gigi palsunya bagus. Wah, ditelan habis-habisan itu. Ya kan kalau ke anak gadisnya kamu gombalin bisa, dia bisa meleleh, tapi ke bapaknya coba. Belum tentu dia meleleh. Karena itu di Islam itu sangat, kalau buktinya laki-laki menggombali perempuan gampang, anak istri udah pacaran. Tapi coba anak istri datang ke bapaknya itu. Disentil, kamu sunat udah belum? Pak, mau apa anaknya deh, disentil sama bapaknya itu. Nah, kita kembali ke ayat ini. Fasaqalahuma, maka tiba-tiba Musa langsung memberikan minum untuk ternaknya itu. Summa tawalla ila zilli. Kemudian langsung tawalla, Musa bersandar ke bawah naungan pohon ila zilli. Faqala, dan Musa berdoa, ini doanya wajib dihafalkan ini. Doanya Musa apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabb, sesungguhnya aku untuk apapun yang telah engkau turunkan kepadaku dari kebaikan, aku fakir dengan itu. Nanti kita bahas penjelasannya. Jadi Musa setelah memberikan minuman kepada ternak itu, Musa nggak berharap apapun. Dia nggak berharap bilang apa dulu. Makasih ya, oh ya sama-sama. Musa nggak bilang apa-apa.
Musa nggak bilang setelah kasih minum, langsung fasaqqa lahuma, kasih minum Musa, tsumma tawalla ila dhilli. Setelah itu langsung kemudian Musa tinggalkan itu dan mencari pinggiran pohon, kemudian Musa nyender di pohon itu, di bawah naungan pohon, karena kan capek berjalan dari Mesir sampai ke Madian. Kemudian Musa berdoa, kata Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb, sesungguhnya aku terhadap kebaikan apapun yang kau turunkan untukku, aku sangat fakir dengan itu. Dan doa ini kalau kita bayangkan saja pakai logika kita, doa ini Musa panjatkan dengan suara yang kenceng atau suara yang lirih? Suara yang lirih kan? Artinya nggak ada yang tahu doa ini kecuali Allah. Kenapa kita tahu doa ini? Karena Allah abadikan doa ini dalam Quran. Iya kan? Nah kita lihat teman-teman, hal pertama, ketika Musa berdoa kepada Allah, posisi Musa waktu itu setelah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Musa? Apa kesalahannya? Membunuh orang. Dan untuk orang baik, membunuh orang lain, dia pasti dihantui rasa bersalah. Pasti itu. Dan Musa pasti merasakan itu. Maka kisah ini mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat salah, kita harus langsung cari kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena itu sepanjang perjalanan dari Mesir sampai Madian itu kan melewati padang pasir semua, Musa nggak dapat peluang apapun. Sampai satu-satunya peluang yang dia dapatkan adalah ketika dua orang anak gadis ini menahanin ternaknya, Musa lihat di situ ada peluang kebaikan buat saya. Fokusnya Musa adalah di situ peluang kebaikan buat saya, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan, keburukan yang pernah saya lakukan itu terhapuskan dengan kebaikan itu. Musa nggak pakai panjang lebar, mah khatbukuma, ngapain kalian di sini? Kami nggak bisa ngasih minum ternak kami. Ya udah, Musa datang dikasih minum ternaknya. Musa nggak tunggu kalimat apapun. Kenapa? Bagi Nabi Musa alaihissalam, dia tidak berharap kalimat apapun dari manusia. Ini bisnis kebaikan, ini bisnis antara saya dengan Allah saja. Setelah dia berikan itu, akhirnya Musa bersandar pada Allah dan minta. Akhirnya dalam doa, kalau kita minta sama Allah, dalam doa itu ada adab yang harus kita miliki. Adabnya apa? Adabnya kita tetap maksimalkan ikhtiar apapun yang kita bisa lakukan. Kesalahan kita hari ini, orang kalau berdoa, Kang boleh dihapus? Orang kalau berdoa hari ini, dia nggak ikhtiar setelah itu. Dan dia gunakan kalimat yang paling sering disalahgunakan, yaitu kalimat tawakal. Tawakal itu bukan berarti nggak ikhtiar, tawakal itu artinya setelah kita faiza azamta, setelah bulat tekad kita sudah sangat bulat dan semua ikhtiar kita keluarkan, itu baru disebut tawakal. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka dalam doa itu teman-teman, Quran menginginkan, Allah ingin dari kita ketika kita berdoa, apapun peluang yang bisa kita lakukan peluang itu. Musa alaihissalam, bagi seorang yang pernah mukul orang sampai meninggal, dia pasti merasa ada rasa bersalah. Bagaimana cara mengikis rasa bersalah itu adalah cari semua peluang kebaikan yang bisa dilakukan dan ambil itu. Dan persis itu doanya Musa. Kata Musa apa? Rabbi, ya Rabb, inni sesungguhnya aku, lima anzalta, untuk apapun yang engkau turunkan, min khairin, dari kebaikan. Artinya apa? Artinya kebaikan apapun yang engkau bukakan pintunya untukku ya Allah. Bentuknya apapun, saya itu fakir terhadap itu. Kata fakir teman-teman. Min khairin faqiru, kata fakir ini, kan kalau udah jadi bahasa Indonesia kan fakir, pasangannya apa? Fakir, miskin, ada satu lagi miskin. Ini fakir, ini miskin. Ulama mengatakan kata fakir ini itu lebih parah daripada miskin. Dalam surat Al-Kahfi disebut orang miskin masih punya kapal. Wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun kapal yang tadi itu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, ini kisah Nabi Musa dan gurunya ini. Adapun kapal yang tadi itu fakanat limasakina, punya orang-orang miskin. Orang miskin bisa aja punya kapal. Tapi kalau orang fakir itu artinya keadaan terburuk yang dimiliki manusia. Orang miskin masih bisa makan malam, orang fakir dia belum tahu malam ini mau makan apa. Belum tahu bukan karena opsi ya. Hari ini kan kita mau makan apa juga bingung. Opsinya terlalu banyak. Karena itu memang gak ada yang mau dimakan, itu fakir. Kata Nabi Musa, ya Allah, saya terhadap khair, terhadap kebaikan yang kau bukakan pintunya untukku, saya berada dalam posisi fakir. Orang kalau fakir, kalau dia antum setelah satu hari penuh gak minum sama sekali, dapat air, agak butek dikit, antum minum juga tuh. Iya kan? Udah kehausan, udah hampir separuh mati itu kehausan, terus dapat air, gak tahu tuh air bekas mulut siapa, bekas siapa, yang penting dapat itu langsung minum tuh. Itu fakir tuh. Dan Nabi Musa mengatakan,
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb, sesungguhnya aku pada kebaikan apapun yang Engkau bukakan untukku, aku sangat fakir dengan itu. Dan bagaimana cara Nabi Musa mengikis kesalahan? Biasanya teman-teman, kita itu kalau depresi, stres, itu biasanya ada kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena antum kalau yakin pada posisi benar, antum gak akan stres. Sadar atau tidak ada kesalahan. Makanya Islam mengajarkan ketika kita melakukan kesalahan, Rasul bilang, fa'atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya dia akan menghapuskannya. Dan hidup kita kayak gitu semuanya. Kita hidup teman-teman. Kita bayangkan hidup kita kayak rantai ya. Saya nulis di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Orang itu kalau dia berbuat baik, dia bikin satu mata rantai itu. Kalau dia berbuat baik lagi, dia bikin satu mata rantai. Dia berbuat baik lagi satu mata rantai. Sampai kebaikan itu menjadi habitnya. Dan kalau sudah menjadi habit, dia otomatis melakukan itu. Dan hidupnya merasa nggak nyaman kalau habit itu tidak dilakukan. Begitu juga keburukan. Keburukan itu kayak mata rantai ini. Lakukan keburukan, dia lakukan lagi keburukan, dia lakukan lagi. Lakukan lagi jadi mata rantai itu. Lakukan lagi jadi mata rantai. Ulama mengatakan fa inna min jazail hasanati hasanatan ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah sebelum kita ngomongin pahala ya. Balasan kebaikan pertama kali adalah Allah bukakan kita pintu untuk berbuat baik minimal yang semisal. Harusnya gambarnya enggak kayak gini. Gambarnya ini mata rantai pertama, ini mata rantai kedua, mata rantai ketiga, mata rantai keempat. Kalau kita sudah bisa mulai kebaikan kecil saat ini, maka ke depannya Allah akan bukakan kita pintu untuk berbuat baik minimal kebaikan yang persis sama. Atau kalau tidak yang lebih besar. Jadi rantainya semakin lama semakin besar. Begitu juga keburukan. Keburukan itu kalau kita lakukan, maka yang berikutnya terbuka adalah pintu keburukan untuk melakukan hal yang sama. Dan biasanya cenderung lebih besar. Enggak ada orang yang langsung ujuk-ujuk berzina, enggak ada. Semuanya dimulai dengan hal yang kelihatannya mubah. Chattingan dulu, chattingan kan chat akhwat kan boleh-boleh aja. Boleh dong, uang chat ibu-ibu, bu masih ada ini enggak, masih ada lontong enggak di warung, kan boleh kan? Emang ibu-ibu enggak akhwat juga kan bukan mahram kita kan? Ya kan mulai bisa jadi mulai dengan yang mubah. Tapi berlarut sampai jam 1 malam. Sampai nanya ini itu, kamu sekarang udah punya pacar apa belum? Itu dimulai. Itu zina itu enggak ujuk-ujuk berzina. Hari ini ada orang korupsi 217 triliun. Antum pikir dia korupsi 217? Enggak. Kalau dia pertama kali melakukan itu gemeter bukan main itu. Kalau orang pertama kali melakukan zina itu gemeternya bukan main. Tapi setan punya cara untuk mengantarkan dia mulai dari yang kecil. Karena itu Rasul mengatakan, kalau kalian berbuat buruk, maka kalau kalian berbuat buruk, 1, 2, 3, kata Rasul, fa'atbi'is sayyi'ata al-hasanah, keburukan ini langsung lakukan kebaikan. Maka ada rantai baru itu. Dan rantai baru itu akan membuat mata rantai berikutnya yang kebaikan semua. Oh ternyata kita jatuh lagi, bikin keburukan lagi tuh. Ada mata rantai baru keburukan. Patahkan lagi dengan kebaikan berikutnya itu tuh. Kenapa? Kalau antum terus-terusan di sini, itu akan jadi habit dan itu susah dikikis. Taubat sama Allah tuh gampang. Kita bikin dosa sebanyak apapun, minta ampun sama Allah malam ini Allah ampuni. Pertarungan sebenarnya itu adalah pertarungan diri kita dengan diri kita sendiri. Itu sudah menjadi habit tuh. Ada yang mabok, yang minum dan lain sebagainya. Sudah sekian tahun dia mabok, gak gampang. Orang udah kecanduan pornografi sekian lama. Dia taubat sama Allah malam ini Allah ampuni. Tapi untuk berhenti dari itu pertarungan yang besar. Allah berikan pahalanya besar di situ. Kayak itu setiap dia terjatuh, langsung perbaiki lagi. Dan Allah cintai itu. Nah Allah kisahkan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Satu-satunya kebaikan yang dilihat oleh Musa yang saat itu masih anak muda, itu adalah kebaikan untuk memberikan minum kepada ternak itu. Dan dia lakukan itu, kemudian Musa nyender ke pohon dan Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dan Musa berdoa itu dan Masya Allah teman-teman di ayat berikutnya kita akan takjub ini. Musa berdoa kepada Allah bahwa segala pintu kebaikan yang kau buka untukku ya Allah, saya sangat haus dengan itu. Saya sangat membutuhkan pintu kebaikan yang terbuka itu. Sekecil apapun pintu itu saya akan masuk itu. Dan itu yang dilakukan Musa. Dan ketika Musa membantu 2 orang anak gadis ini, niat Musa itu murni itu kebaikan yang dia persembahkan untuk Allah. Dan kalau kita murni melakukan kebaikan untuk Allah, Allah akan urusi masalah kita dengan cara yang tidak pernah terbayangkan.
Allah akan urus masalah kita dengan cara yang tidak akan pernah terbayangkan. Kita buka ayat berikutnya, ayat 25. Ayat 25, Al-Quran katakan, Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka faja'athu ihdahuma, salah satu dari dua orang anak gadis itu, yang dibantu Musa itu, sudah pergi dia kembali salah satunya. Tamshi ala istihya, dia kembali tapi berjalan sambil malu-malu. Artinya, akhwat yang mengatakan kepada Musa, wahai anak muda, kami memang perlu air untuk ternak, tapi kamu perlu tahu, kami enggak memelas ke kamu, kami enggak butuh dengan dikasihani oleh kamu, kami enggak meleleh dengan badan kamu yang besar. Abuna syekhun kabir, bapak kami itu orang yang syekhun kabir, orang tokoh yang dipandang. Dia orang tua ya, tapi dipandang. Jadi kamu juga jangan macam-macam sama kami. Akhwat yang ngomong itu sebenarnya naksir sama Musa. Buktinya apa? Quran yang bilang, katakan tamshi ala istihya, harusnya Quran ngomong tamshi aja, faja'at ihdahuma, salah satunya datang kepada Musa. Tapi Quran mengatakan salah satunya datang kepada Musa dan dia berjalan ala istihya, di atas rasa malu. Kemudian qalat inna abi yad'uka, dan perempuan ini bilang kepada Musa, bapak manggil. Wah, itu tuh. Kemudian liyajziyaka ajra ma saqaita lana, karena bapak pengen ngasih balasan karena kamu sudah memberikan minum untuk ternak kami tadi. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas, ketika Musa datang kepada bapaknya dan Musa kisahkan semua kisah dia dikejar oleh tentara Firaun dan lain sebagainya. Ini kan kondisi Musa, kondisi yang sangat menyedihkan. Ini kondisi yang kalau kita bicara stres, kondisi Musa itu jauh lebih stres dari kita hari ini. Musa dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan Musa itu terbiasa hidup di istana. Kalau kita udah gembel dari dulu, kita udah hidup sulit dari dulu, gitu. Kemana-mana naik angkot udah terbiasa sulit. Kayak gini mah cuman turun dikit doang. Musa biasa hidup di istana Firaun, tiba-tiba anjlok menjadi buronan. Oh itu berat itu, berat sekali. Antum biasa hidup di rumah orang tua yang sangat mewah dan sebagainya, difitnah tiba-tiba dibuang dari rumah. Oh itu berat banget itu. Tapi kalau antum hidup di rumah yang sederhana gitu-gitu doang, dibuang dari rumah, pindah ke rumah lain yang mirip-mirip gitu-gitu doang, itu nggak begitu berat ujiannya. Ujian Musa beneran berat. Dan Musa perlu perlindungan, perlu suaka, perlu pekerjaan. Dan gak cuma itu, nanti kalau tentara datang, tentaranya Fir'aun datang, semena-mena, main bunuh aja. Dia perlu perlindungan yang sangat kuat. Ketika Musa kisahkan itu semua, qala, kata bapak dari anak gadis tadi itu, la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumiz zalimin, kamu sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Apa Allah berikan kepada Musa? Kalau kita baca, silahkan baca ayat berikutnya. Allah berikan kepada Musa Allah berikan pendamping untuk Musa. Anak gadis yang menjaga dignitinya selama dia gadis. Kan dinikahkan dengan anak gadis itu. Yang kedua, bapaknya anak gadis itu memberikan Musa pekerjaan. Berapa tahun itu diberikan pekerjaannya. Yang ketiga, Musa mendapat suaka, perlindungan. Yang keempat, Musa diberikan rumah juga. Jadi kalau kita benar-benar niat, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ngurusin permasalahan kita dengan cara kita nggak pernah bayangkan. Kayak itu ketika kita merasa putus asa, merasa panik, jangan biarkan diri larut dalam kesendirian kemudian meratap, nangis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu hanya akan membuat kita semakin tenggelam dalam kesedihan. Dan bisa jadi permasalahan kita nggak seburuk itu sebenarnya. Tapi karena kita diamkan diri dalam kesendirian, kita kan perlu manusia itu insan kan perlu sosok lain. Itu Quran ajarkan sosok lain itu yang pertama itu Allah. Ayolah kalau mau nangis, nangislah dalam sujud, minta sama Allah sejadi-jadinya. Bangun tengah malam dan minta sama Allah semua masalah itu. Setelah itu apa? Setelah itu semua kebaikan yang Allah bukakan pintunya buat kita, lakukan kebaikan itu. Kebaikan di kampus, kebaikan di tempat kerja, kebaikan kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada adik kita, kepada siapapun, kepada tetangga. Lakukan semua kebaikan itu. Karena begitu caranya mengharap ridho Allah itu dengan kita cari muka sama Allah. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa tulus melakukan itu karena Allah, maka Allah urusi semua masalah Musa dengan cara yang tak terbayangkan. Bayangkan itu. Hanya ngasih minum, bukan buat anak gadis tuh si minumnya, buat kambing. Allah berikan dia anak bujang, diberikan pasangan. Dan pasangannya bukan sembarang perempuan yang menjaga kehormatannya, yang nggak gampang meleleh digombalin dikit langsung meleleh kelepek-kelepek, enggak kayak begitu. Kemudian bukan saya diberikan pasangan, diberikan istri, diberikan juga rumah, diberikan juga perlindungan, diberikan juga pekerjaan. Musa mendapati semua ganti yang dia pernah dapati di Mesir dulu. Itu kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika kita ada rasa apapun, stres apapun, mintalah pertama kali ke Allah. Carilah kenyamanan itu pertama kali kepada Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyebutkan dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Itulah minta pertama kali, bangun tengah malam nangis minta sejadi-jadinya ke Allah. Tapi kalau kita pikir, oh masalah saya berat, terus kita nggak pernah bangun tengah malam, Allah bilang kayaknya nggak berat juga tuh. Kalau memang masalah itu berat, antum pikir itu serius, dan antum kalau memang masalah itu berat, kita akan lakukan apapun untuk menyelesaikan masalah itu kan. Bangun tengah malam pasti kita lakukan, bangun dan minta sejadi. Tapi gimana Ustadz, kalau saya cuma bangun tengah malam karena ada masalah, ya bagus. Tinggal PR-nya adalah ketika nggak ada masalah bagaimana dibiasakan juga. Karena setan akan bisiki doang, kamu bangun tengah malam karena ada maunya aja sama Allah. Ya memang gitu. Yang penting saya mintanya sama Allah. Kalau sama manusia baru salah. Nah tinggal PR kita adalah bagaimana setelah masalah ini selesai dan kita sudah masuk zona nyaman, gimana caranya tetap konsisten menyandarkan hidup kita pada Allah. Zona nyaman itu kan ujian. Zona nyaman itu adalah zona di mana kita menyandarkan hidup kita pada kemampuan kita, pada uang di rekening kita, pada jaringan kita, pada kenalan-kenalan kita. Kan zona nyaman gitu kan, oh rekening masih banyak uang, oh rumah masih ada, oh kendaraan masih ada, oh kerjaan nyaman. Kita lupa bahwa segala sesuatu sebenarnya disandarkan pada Allah. Dulu ketika kita susah kita mintanya ke Allah. Yang ngasih kita rezeki ketika kita sangat sulit itu Allah, dan yang ngasih kita rezeki ketika kita bahagia juga zat yang sama. Tuhan yang sama. Tinggal tugas kita adalah setelah kita masuk ke zona nyaman, bagaimana kebiasaan kita saat ditimpa musibah itu terus berjalan. Karena itu teman-teman kita kembali pada poin kita di awal tadi, manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Karena itu Allah tanamkan di hati kita kesadaran akan adanya Tuhan. Dan kalau manusia itu dia kan butuh manusia lainnya. Tapi akan selalu ada ruang kosong di hati kita yang itu harus diisi dengan keyakinan kepada Allah itu. Kalau antum punya ini manusia lain, jadi sandaran, jadi partner, sahabat dan lain sebagainya, tapi ini masih kosong, itu nggak akan pernah utuh. Saya pastikan hidup nggak akan pernah utuh. Pasti selalu ada masalah itu. Selalu ada ruang kosong di hati yang dia minta harus diisi. Dan dia tidak akan pernah bisa diisi dengan siapapun kecuali dengan keyakinan pada Allah itu. Itu pasti. Itu yang disebut dengan fitrah itu. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah yang Allah sudah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Antum gak bisa ganggu gugat. Orang siapapun dia bikin dosa. Ketika bikin maksiat, bikin dosa, itu enak kayaknya saat itu. Setelah itu pasti ada ruang kosong di hatinya yang meratap itu. Tapi kalau dia nggak mau mengakui itu bahwa ruang itu harus diisi dengan keyakinan pada Allah, dia akan isi dengan yang lain. Diisi dengan apa? Dengan nongkrong di kafe, nonton berseason-season film Korea, healing ke Jogja, jalan-jalan ke sana ke sini. Waktu perjalanan itu dia akan hilang. Tapi setelah perjalanan selesai, kita kembali ke kamar dengan kesendirian, rasa itu keluar kembali. Kita akan selalu dihantui perasaan. Yaitu Allah ajarkan kepada kita, kesendirian manusia itu mustahil. Atau manusia itu dia bisa kokoh sendiri kalau sandarannya kepada Allah Ta'ala. Antum punya sandaran kepada manusia tapi nggak kesini, hidup masih akan terasa ada yang nggak beres. Tapi kalau antum sudah punya sandaran ke Allah, nggak ada satupun manusia yang membantu, nggak masalah. Nabi Musa ketika kabur dari Mesir ke Madian, siapa yang bantu dia? Manusia, nggak ada. Tapi yakin dia pada Allah. Nabi Ibrahim ketika diusir sama bapaknya, siapa yang bantu dia? Nggak ada juga manusia, keyakinannya pada Allah. Semua tokoh-tokoh dalam sejarah itu sebut begitu. Ibundanya Nabi Isa, Maryam, ketika dituduh, Maryam anak perempuan gadis yang sangat solehah di Baitul Maqdis, ujuk-ujuk hamil. Coba itu, ada anak kiai tiba-tiba hamil dan belum nikah. Fitnah netizen luar biasa habis itu. Dan itu terjadi pada Maryam. Kenapa? Maryam hidup di Bani Israel. Mulutnya Bani Israel itu 11-12 dengan mulutnya netizen Indonesia. Kayak itu di surat Maryam itu kisah kesedihan Musa luar biasa. Kisah kesedihannya Maryam itu luar biasa itu. Allah kisahkan Musa ini laki-laki, juga ada Maryam itu perempuan itu. Dan sandaran mereka tetap sama, sandarannya lah kepada Allah. Ketika kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah dan tulus karena Allah, Allah akan urus masalah kita dengan cara yang kita nggak pernah bayangkan. Demikian teman-teman semuanya, wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir sekali, nanti teman-teman, kalau antum ikuti kisah Musa dalam Quran, ini kalau asumsi saya Nabi Musa saat ini belum jadi nabi, masih sangat bujang, masih sangat muda, belum nikah malah. Karena kan Nabi Muhammad aja jadi nabi 40 tahun, udah berapa tahun menikah dengan Khadijah itu. Jadi asumsi saya Musa belum jadi nabi. Tapi ketika Musa sudah jadi nabi dan Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, jadi Musa dalam Quran lari dari Mesir itu 2 kali. Satu sekarang lari dari Mesir,
Yang kedua, Musa lari dari Mesir ketika membawa semua Bani Israel untuk kabur dari perbudakannya Fir'aun. Itu ada di surat Ibrahim itu. Yang Musa mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kan Musa membawa Bani Israel kabur menyeberangi laut, itu udah jadi nabi tuh. Dan sudah punya sekian banyak experience, banyak pengalaman Nabi Musa alaihissalam, dibawa semua Bani Israel itu kabur, juga kabur dari Mesir tuh, melarikan diri dari Mesir. Kemudian Fir'aun ngejar, tiba-tiba lautnya bertaut, tenggelam Fir'aun dan sebagainya. Musa terdampar di pinggiran, di sisi lain laut. Kalau mundur ke belakang laut, kalau maju ke depan padang pasir tandus, Bani Israel ngeyel lagi. Musa, oke, kita selamat dari Fir'aun, terus ngapain? Kita nggak bawa makan, nggak bawa minum dan sebagainya. Kita mati konyol di sini. Pasir nggak bisa dimakan, air laut nggak bisa diminum. Komplain lagi tuh Bani Israel. Baru Nabi Musa diri dan Nabi Musa ngomong, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumandangkan, kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur, mengingkari apapun yang kamu miliki, kata Musa, Allah katakan, inna azabi lasyadid. Ada kemungkinan yang jauh lebih buruk dari ini. Azab Allah itu lebih pedih. Azab Allah itu sangat pedih. Kenapa Musa ucapan itu? Karena Musa pernah mengalami juga diusir dari Mesir, kabur sendirian, dan Musa berusaha melihat selalu hal positif yang bisa dia ambil. Apa hal positif? Allah bukakan pintu yang bisa dia berbuat baik, dia ambil itu, dan dia syukuri itu. Allah berikan solusi untuknya. Dan ketika Nabi Musa sudah menjadi nabi di usianya yang sudah senior, sudah tua, sudah menjadi kokoh, menjadi nabi, dan Musa sampaikan itu juga kepada Bani Israel. Oke, keadaan kita memang buruk sekali, tapi selalu ada hal baik yang kita syukuri pada Allah, dan melalui itulah kita berharap sama Allah. Selalu dalam keadaan apapun, pasti selalu ada kebaikan yang antum bisa syukuri. Masalahnya kita kalau punya masalah, yang clear bagi kita adalah masalahnya doang. Kita lupa banyak kebaikan yang Allah sudah berikan. Tapi Musa membalikkan cara berpikir kita, kalau ada masalah, pasti masalah itu udah ada. Tapi cobalah lihat sisi-sisi baik. Dan Musa melihat itu, kata Musa, ya Rabb, sesungguhnya aku sangat fakir pada semua kebaikan yang kau turunkan untukku. Dan aku berterima kasih untuk itu, dan Allah berikan solusi untuk Nabi Musa alaihissalam. Baik ketika beliau masih bujang, ataupun ketika Musa sudah menjadi nabi dalam surat Ibrahim. Demikian teman-teman semuanya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.